Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1072 dimulai dengan memberikan informasi dari Dr. Vegapunk tentang seorang wanita yang tidak diakui keberadaannya oleh dunia, tapi dia sudah terlahir. Lalu dijelaskan pula bahwa lahirnya wanita itu adalah sebuah kesuksesan untuk langkah baru menuju kedamaian dunia. Nah, tentu kita sudah tahu ya dari video shop yang lalu bahwa wanita yang dimaksud oleh Vegapunk ini adalah Stacy. Lalu pertanyaannya, kedamaian macam apa yang diharapkan Vegapunk dengan membuat manusia klon seperti Stacy? Jika bicara tentang klon, tentu kita masih ingat dengan pasukan tempur Jerman Double Six yang terbuat dari klon manusia. Jadi apakah tujuan membuat klon memang akan digunakan seperti itu? Ataukah Judge telah menyalahgunakan hasil penelitian Mads yang ternyata tidak membuat peperangan berhenti, tetapi malah memanfaatkan pertempuran yang terjadi untuk ladang bisnis dan mengambil keuntungan? Ya, menarik untuk dinantikan kedamaian macam apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mads. Selanjutnya kita melihat Bonnie dalam wujud anak-anak. Dia menipu Vegapunk agar mendekatinya. Dan setelah Vegapunk mendekat, Bonnie berubah ke wujud yang kekar dan langsung menyerang Vegapunk. Awalnya Vegapunk bisa menghindar, tapi karena tubuh Bonnie sudah lebih kuat, ilmuwan itu pun jadi terkena tongkatnya Bonnie. Usia dari Vegapunk pun mulai keluar dari tubuhnya dalam bentuk benda-benda yang berkilauan. Dan Vegapunk bocah tak bisa lari lagi dari Bonnie. Nah, di sini kita melihat dua pertunjukan kekuatan Devil Fruits-nya Bonnie. Pertama, merubah tubuhnya menjadi bentuk yang tidak proporsional. Ya, di sini terlihat bagian atas tubuh Bonnie jadi lebih kekar dan besar, sedangkan bagian kakinya lebih kecil. Lalu yang kedua adalah mewujudkan usia seseorang menjadi benda-benda yang nyata. Nah, jika diperhatikan, kemampuan ini memiliki konsep yang sama dengan kemampuan Nikyu Kuma, yaitu merubah benda tak nyata menjadi benda nyata. Usia adalah benda yang tidak nyata, tetapi bisa dirubah menjadi benda-benda nyata yang berkilauan. Namun untuk Bonnie sepertinya hanya terbatas untuk membuat nyata usia manusia saja. Oke, selanjutnya setelah berhasil menangkap Vegapunk bocah, Bonnie langsung menginterogasinya. Dia bertanya apa alasan Vegapunk sehingga merubah ayahnya menjadi senjata hidup. Vegapunk pun mengatakan jika tak bisa menjelaskan alasannya, karena hal itu hanya akan membuat Bonnie semakin sakit hati. Dan Vegapunk juga sudah berjanji kepada Kuma tidak akan memberitahukan hal itu kepada Bonnie. Nah, di sini ilmuwan itu hanya mengatakan jika Kuma adalah orang yang baik, dan dia pun sebenarnya tidak tega telah melakukan hal itu kepada Kuma. Namun semuanya sudah atas kehendak Kuma sendiri. Sementara itu sosok Kuma diperlihatkan sedang mendaki Redland, dan dia ditembaki oleh angkatan laut. Ya, Kuma tampak sebagai sebuah ancaman yang harus segera dibereskan. Lalu setelah melihat scene ini, Mimin jadi ada satu pertanyaan. Mengapa Kuma tidak langsung terbang aja ke lokasi Tenryubito dengan kemampuan Nikyu Nominya? Jadi tujuannya diset langsung aja ke perumahan elit itu. Jadi kan tidak usah repot-repot mendaki secara manual. Ya, jika nakama sekalian punya jawaban tentang pertanyaan itu, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita kembali ke lokasi Bonnie. Setelah tidak mendapatkan informasi apapun, Bonnie membanting Vegapunk bocah. Namun sebelum Bonnie melakukan hal lain, dia mendengar suatu suara dari sebuah ruangan. Bonnie pun mengikuti asal suara itu, dan dia menemukan sebuah ruangan yang pintunya ada simbol cakar beruang. Pintu itu terkunci, tapi Bonnie bisa menghancurkan kuncinya dengan kemampuan penuaan. Nah, di dalam ruangan Bonnie dikejutkan dengan sebuah benda berkilauan yang berbentuk cakar beruang Kuma. Vegapunk meminta Bonnie tidak mendekati cakar beruang raksasa itu karena itu berisi rasa sakit Kuma. Tapi Bonnie tidak percaya. Menurutnya cakar beruang raksasa itu adalah berisi ingatan ayahnya, dan dia pun bersiap untuk menyentuh benda berkilauan di hadapannya.
Nah, di sini Mimin melihat ada hubungan antara scene ditembaknya Kuma yang sedang mendaki dengan scene Bonnie yang mendengar suara yang membuatnya jadi menemukan ruang rahasia Kuma. Apalagi suara yang ditimbulkan adalah pip 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 pip. Ya, seperti suara alat yang sedang menerima sinyal atau data informasi elektronik. Nah, dugaan Mimin cakar beruang raksasa itu memanglah database ingatan Kuma, tetapi bukan ingatan yang terputus, melainkan ingatan yang masih nyambung dengan sosok Kuma hingga saat ini. Jadi bunyi pip 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 yang terdengar oleh Bonnie adalah bunyi update kiriman sinyal dari Kuma yang ada di Mariejoa, dan sinyal itu dikirimkan ketika Kuma diserang oleh para angkatan laut. Nah, jika dugaan ini benar, maka kesimpulannya Kuma memang sedang menjadi mata-mata ketika dirinya ada di lingkungan Tenryubito. Semua data yang dilihat dan dirasakan oleh Kuma diterima oleh Vegapunk yang ada di Pulau Egghead. Dan tentu itu adalah data-data yang sangat berharga. Oke, kembali ke cerita. Di sini ada flashback yang memperlihatkan Kuma dengan Vegapunk. Percakapan mereka diawali dengan informasi salah satu ilmuwan di West Blue yang memberitahu Vegapunk bahwa ketika manusia mati beratnya berkurang 21 gram. Menurut Vegapunk itu menandakan jika berat jiwa adalah 21 gram. Lalu Vegapunk ingin memanfaatkan kekuatan Kuma agar bisa menimbang berat dari sebuah ingatan. Hal itu bisa dilakukan dengan akurat karena kemampuan Nikyu Nomi dari Kuma bisa mewujudkan benda tak nyata menjadi benda nyata, baik itu berupa rasa sakit dan juga ingatan. Lalu Vegapunk meminta Kuma untuk mewujudkan ingatannya menjadi sebuah benda agar bisa dia teliti. Nah, Kuma pun tampak marah karena hal itu akan mempermalukan dirinya. Tapi Vegapunk memohon agar Kuma mau melakukannya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, lanjut kita kembali ke Mariejoa. Di sini Saibo Kuma sangat tangguh. Walaupun sudah ditembak jatuh, dia tetap bisa bangkit dan Kuma pun terlihat akan memanjat lagi. Kemudian kita beralih ke laboratorium Vegapunk di Pulau Egghead. Di ruang kontrolnya, Saka memberitahukan berita buruk kepada Nami dan Usopp bahwa sudah terjadi gangguan teknis. Hal itu membuat Lucci serta para CP0 bisa masuk ke dalam lab. Lalu saat ini mereka sedang bertarung melawan Zoro dan Brook. Namun Saka melihat para CP0 dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena para Serapim juga ikut masuk ke dalam lab. Usopp mengira itu adalah hal buruk karena berarti Zoro dan Brook harus melawan 7 musuh. Namun menurut Saka itu justru hal yang baik karena para Serapim bisa menjadi sekutu dengan perintah dari Vegapunk. Hal ini akan membuat CP0 kehilangan kontrol para Serapim. Selanjutnya Lilith dan Edison bergegas untuk turun. Lalu Nami meminta Sanji dan Franky untuk ikut membantu. Nah, di sini Sanji tampak dilema. Dia tentu senang bisa menjalankan perintah dari Nami, tapi di sisi lain dia juga malas jika harus bertarung untuk menyelamatkan Zoro. Oke, selanjutnya diperlihatkan keadaan Zoro dan Brook. Keduanya sudah siap untuk bertarung. Brook yang baru melihat Kaku merasa bahwa bentuk jerapahnya itu sangat aneh. Sedangkan Zoro masih mengingat Kaku. Tapi menurut Zoro, kali ini Kaku terlihat sedikit berbeda. Nah, ternyata Kaku juga sudah mencapai wujud awakening sama seperti Lucci. Ada asap hitam di pundak jerapah besar itu. Kaku pun melakukan serangan kepada Zoro dan serangan-serangan itu digambarkan sama dengan serangan Kaku ketika di Enies Lobby. Ya, sepertinya adegan pertemuan Luffy versus Lucci dan Zoro versus Kaku di Egghead memang dibuat untuk nostalgia pertarungan mereka 2 tahun yang lalu. Kemudian walaupun Kaku sudah awakening, Zoro masih terlalu kuat untuknya. Zoro bisa menghempaskan Kaku dengan mudah. Tapi di sini Kaku belum kalah, dia masih bisa bangkit. Kemudian Lucci memerintahkan para Serapim untuk segera menyerang lab sebelum Vegapunk keluar. Para Serapim pun bersiap untuk menyerang. Serapim Jinbe dan Serapim Hancock menyerang dengan laser di tangannya.
Lalu Serapim Mihawk mengayunkan pedangnya dengan kuat. Dan terakhir Serapim Kuma mempersiapkan teknik Ursusok di kedua telapak tangannya. Lab Vegapunk pun berguncang ketika menerima serangan dari keempat Serapim secara bersamaan. Selanjutnya Kaku kembali bangkit. Dengan pedenya dia berkata akan segera menyelesaikan misi ini. Tapi Kaku tampak terkejut ketika melihat ada seseorang yang datang dan kemudian menggigit leher panjangnya. Kaku tak menduga jika orang itu akan menggigit lehernya. Dan tak lama kemudian leher panjang Kaku yang tadinya kaku menjadi lemas dan dia pun pingsan. Lucci terkejut melihat rekannya tumbang karena sebelumnya Kaku sudah bangkit. Dan Lucci semakin terkejut setelah tahu yang menumbangkan Kaku adalah rekannya sendiri, yaitu Stacy. Nah, di sini kita melihat wujud Stacy berubah. Dia jadi punya sayap kelelawar. Lalu ada konfirmasi jika Stacy adalah produk klon pertama dari Mets yang sukses untuk dibuat. Dan Stacy adalah sosok dari kloningan Miss Buckingham Stacy. Ya, Miss Bakin ini adalah ibunya Edward Weevil. Dan ini membuat Mimin berpikir bahwa Miss Bakin adalah sosok wanita yang bersama Vegapunk, Queen, Caesar, dan Chase di cover ini. Lalu kemudian dia keluar dari Mets dan memilih untuk bergabung dengan Rox. Nah, karena perpisahan itulah Vegapunk dan rekan-rekannya membuat sosok Stacy dari DNA Miss Bakin. Ya, jika skenarionya seperti itu, maka Miss Bakin ini bisa dikatakan juga seorang ilmuwan. Dan ini memunculkan kemungkinan bahwa Weevil bukanlah anak kandung dari Shirohige, melainkan hanya klon yang dibuat oleh Bakin berdasarkan DNA-nya Shirohige. Tapi karena Bakin membuat Weevil seorang diri, maka hasilnya tidak begitu baik. Tapi untuk Stacy ini mungkin kebalikannya. Karena dia dibuat oleh banyak ilmuwan, maka bisa jadi dia adalah sosok manusia buatan terkuat yang dihasilkan oleh Mets. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk segmen Real Review kali ini. Minggu depan tidak libur ya. Jika ada tambahan saran dan kritik bisa nakama sekalian tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!